selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik liburannya kemarin? Ada yang jalan-jalan nggak? Wah, pasti seru ya. Atau ada yang di rumah aja? Berarti sama kayak kakak nih di rumah aja. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita berdiri yuk, kita menyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Adik-adik, walaupun kita masih di rumah aja, Tuhan selalu bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, mari kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 280. Kita berlutut, kita mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang terima berita anugerah dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi
kembali adik-adik. Nah, sekarang terima petunjuk hidup baru dari Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita respon dari Mazmur 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Cerita akan dibawakan oleh Kak Rolim. Terima kasih Kak Vini. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kita jumpa kembali dalam cerita Alkitab bersama Kak Rolim. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya lipat tangan. Ya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu baik kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebuah cerita Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti cerita firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah adik-adik, biasanya adik-adik berdoa saat kapan? Oke, saat mau makan, ya. Saat mau tidur, oke, ya. Terus kapan lagi? Saat mau belajar, ya, bagus. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga rajin berdoa loh. Oke, nah kakak mau ajak adik-adik semua menonton video berikut ini. Semuanya mengikuti ya. Oke, yuk duduk yang bagus, yang baik. Kita menyimak video berikut ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas
dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Oke, adik-adik sudah melihat video tadi? Tadi judulnya apa ya? Ya, Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Ya, yang dimaksud di sini adalah Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa Yudas diganti? Ya, karena Yudas sudah mati. Yudas inilah yang tadinya menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Kemudian Yesus ditangkap dan dihukum mati. Nah, Yudas kemudian sangat menyesal tuh sudah menjual Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik dia bunuh diri dan mati. Nah, sekarang murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya ada 12, sekarang tinggal berapa? Tinggal 11. Yo, tadi ada nama-namanya di dalam film tadi. Masih ingat gak? Ya, yang pertama adalah siapa? Simon Petrus. Kemudian Yohanes, kemudian Yakobus, terus Andreas, kemudian Filipus, lanjut Thomas dan Bartolomeus, lanjut Matius, kemudian Yakobus anak Alfeus, kemudian Simon orang Selot, dan 11 Yudas anak Yakobus. Nah, Yudas ini berbeda dengan Yudas Iskariot ya, karena Yudas Iskariot sudah meninggal. Nah, adik-adik, karena murid-murid kurang satu orang, maka Simon Petrus mengatakan bahwa harus dipilih satu orang untuk menggantikan Yudas yang sudah meninggal. Nah, kemudian dari orang-orang yang datang pada saat itu, murid-murid, dan ada 120 orang, kemudian mereka mengusulkan ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Nah, siapa orang tadi? Di dalam video sudah ada. Tadi yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah ya Yusuf, ya disebut juga Barsabas atau biasa dipanggil Yustus. Ya, dan yang kedua adalah siapa? Matias. Nah, karena ada 2 orang yang terpilih yang memenuhi syarat, nah kan yang mau dipilih cuma 1. Bagaimana siapa yang mau dipilih ini? Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus kemudian berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka semua yang hadir di situ berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan petunjuk siapa di antara 2 orang ini yang akan dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Setelah mereka berdoa, kemudian mereka membuang undi, dan nama yang terpilih siapa? Iya, betul. Nama yang terpilih adalah Matias. Jadi Matias kemudian bergabung menjadi 12 orang murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seperti Tuhan Yesus ajarkan dan murid-murid sudah mencontohkan, kita juga harus rajin berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan. Ya, apakah itu mau makan, mau belajar, mau tidur, mau bangun tidur dan sebagainya. Ya, mari kita rajin berdoa kepada Tuhan.
kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga meminta Tuhan selalu menolong kita melakukan kegiatan tersebut. Oke, adik-adik harus mulai dari sekarang sudah bisa berdoa sendiri kan? Adik-adik harus mulai rajin berdoa sendiri ya kalau di rumah ya. Ya boleh berdoa sama mama sama papa. Nah, adik-adik ceritanya sampai di sini. Tapi sebelum kakak akhiri, kakak mau kasih satu ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya singkat saja kok. Kakak ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 bunyinya begini. Tetaplah berdoa. Wah, singkat saja ya. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bunyinya tetaplah berdoa. Oke, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Sampai ketemu kembali di cerita berikutnya. Dah. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat penuntun kita dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita menyanyi, Berilah yang baik. Sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, tolong terima persembahan kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
Adik-adik terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita menyanyi Bapa terima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.